Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah online anak Alefto Kids Channel. Bagaimana kabar adik-adik hari ini semuanya? Kiranya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Bapa Yahweh semua ya. Pagi ini kita akan kembali beribadah melalui channel ini bersama dengan tante-tante dan kakak-kakak yang ada. Nah, semuanya semangat ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita dandan yang rapi dan ajak papa mama yuk untuk mendampingi adik-adik sekalian. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main HP ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus melihat kita semua loh. Tuhan Yesus sangat senang melihat kita memuji Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Semangat ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam ibadah anak minggu ini bersama Kak Zeva dan Kak Ratna. Yeay. Nah, sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak Yahweh untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah anak ini. Engkau berkati sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiha kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Tangannya ditaruh ke mata. Kita ucapkan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod. Ya, adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan Kasih Yeswa. Harus semangat karena buat Bapak Yahweh itu harus semangat Kak Ratna. Dan jangan lupa harus berdiri loh ya, nggak boleh duduk. Oke, kita nyanyikan Kasih Yeswa. Kasih Yeswa, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari taman, oh Yeshua. Kasih Yeswa, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yeshua. Sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua. Haleluya. Ya. Nah, selama di rumah adik-adik selalu happy nggak? Harus happy dong. Pastinya harus happy Kak Ratna, karena di dalam Bapa Yahweh itu kita akan selalu bersuka cita. Nah, kita akan menyanyikan lagu Happy Ayaya. Happy Ayaya, happy ye, saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Iya, happy ye, saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Engkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Sekali lagi ya. Engkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya. Ya, adik-adik masih semangat kan untuk beribadah minggu ini? Masih, ayo Masih. harus semangat ya. Ya, sebentar lagi kita mau nyanyi lagu apa ini Kak Ratna? Sungai Sukacitamu. Ya, masih tetap bangkit berdiri loh ya, nggak boleh duduk-duduk, kita harus semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Yahweh dalam kegerakanmu, melayanimu Yahweh di dalam sukacitamu, sebab hanya Yahweh yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Yahweh dalam kegerakanmu,
sukacitamu, sebab hanya Yahweh yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi adik-adik harus lebih semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Yahweh dalam kegerakanku, melayanimu Yahweh di dalam sukacitamu, sebab hanya Yahweh yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Yahweh dalam kegerakanmu, melayanimu Yahweh di dalam sukacitamu, sebab hanya Yahweh yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yahweh yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yahweh yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, haleluya. Haleluya. Ya, sebelum kita memulai firman pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik boleh duduk dengan tenang, tenadahkan tangan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih di rumah? Wah, luar biasa ya, masih semangat untuk ibadah online hari ini. Nah, udah lama nih ya nggak ketemu sama Kak Andre. Nah, di sini Kak Andre mau membagikan firman Tuhan nih, mau bercerita dan berbagi ke adik-adik semuanya. Jadi didengerin ya, jangan ada yang tidur-tiduran, jangan ada yang sambil makan. Nah, hari ini Kak Andre mau bercerita yang bertema tentang hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus dalam bertingkah laku. Ayo, siapa yang kalau di rumah gak pernah minta pimpinan Roh Kudus kalau bertingkah laku? Nah, di sini Kak Andre mau memberikan ayat bacaan di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kak Andre ulangi, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Nah, Kak Andre bacain ya. Berjudul Bangsa Lain Mendengar Injil. Dan seraya membuka mulutnya, Petrus berkata berdasarkan kebenaran, aku memahami bahwa Elohim bukanlah pemandang muka. Namun di antara setiap bangsa, siapa yang takut akan Dia akan mengerjakan kebenaran. Dia berkenan kepadanya. Firman yang telah Dia kirimkan kepada Bani Israel ketika memberitakan damai sejahtera melalui Yeshua Masiah, Dia inilah Tuhan atas semuanya. Kamu telah mengetahui kejadian yang terjadi di seluruh Yudea, yang dimulai dari Galilea setelah baptisan yang telah Yohanes khotbahkan. Bagaimana Elohim telah mengurapi Dia, Yeshua dari Nazaret, dengan Roh Kudus dan dengan kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh si setan, karena Elohim ada bersama Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang telah Dia perbuat, baik di negeri orang-orang Yahudi maupun di Yerusalem.
Dia yang telah mereka bunuh dengan menggantungnya pada kayu salib. Elohim telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan telah menentukan agar dia menjadi kelihatan. Bukan kepada seluruh umat, melainkan kepada seluruh saksi yang telah dipilih sebelumnya oleh Elohim. Kepada kami yang telah makan dan minum bersama dia setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia memberi perintah kepada kami agar mengkhotbahkan kepada umat dan bersaksi sungguh-sungguh bahwa dialah yang telah ditunjuk oleh Elohim sebagai hakim atas hidup dan yang mati. Bagi dialah semua nabi bersaksi bahwa melalui namanya setiap orang yang percaya kepadanya telah menerima penghapusan dosa. Nah, adik-adik, sudah baca belum tadi firman-Nya di ayatnya? Nah, jadi pada zaman dahulu itu, pada masa awal, ketika para murid Yeshua masih hidup, mereka itu mewartakan Injil. Tapi banyak orang berpersepsi atau banyak orang tuh menganggap Injil itu hanya untuk orang-orang tertentu, tidak boleh buat bangsa-bangsa yang lain. Nah, gimana tuh ya kalau misal kita membagikan sesuatu tapi kita nggak dapet? Nah, pasti sedih kan ya. Nah, di sini murid-murid itu diajarkan oleh Tuhan untuk membagikan Injilnya ke semua bangsa, mewartakan Injilnya, mewartakan kasihnya ke semua bangsa. Nah, semua bangsa itu beragam. Kita lihat ya di dunia ada bangsa, banyak sekali bangsa Indonesia, bangsa Eropa, bangsa apa lagi? Ayo adik-adik yang sekolah dengerin nggak sama guru-gurunya yang di sekolah, ada bangsa apa lagi? Kita lihat di Indonesia sendiri, banyak ya beragam, ada yang di Papua, ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, Kak Andre mau tanya nih, adik-adik di rumah punya nggak temen yang mungkin rambutnya keriting? Atau yang mungkin kulitnya hitam? Atau yang pendek, yang gemuk? Pasti punya kan ya di sekolah. Nah, teman-teman gimana sama mereka? Bertemankah atau nggak mau berteman? Pastinya mau berteman kan ya. Ayo kita diajarkan untuk berteman ke sesama. Nah, begitu juga kita dalam bertingkah laku itu tidak boleh membeda-bedakan ya adik-adik. Mau teman kita rambutnya keriting, mau teman kita rambutnya lurus, mau matanya sipit, hidungnya pesek, itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Ingat kan ada lagu hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, Yeshua sayang semuanya ya, kan semua disayang oleh Tuhan Yeshua. Nah, jadi adik-adik di rumah kalau ada temennya yang berbeda itu tidak boleh dibeda-bedakan ya. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk bertingkah laku. Roh Kudus, hari ini mau beraktivitas, tolong tuntun saya, tolong tuntun aku supaya saya bisa berperilaku dengan baik. Nah, salah satunya tidak membeda-bedakan teman. Karena di sini Tuhan Yeshua itu mengasihi semuanya, mau membagikan kasihnya untuk semua bangsa tanpa terkecuali. Nah, tidak hanya dalam berteman, dalam kita membantu orang tua, dalam kita berbicara, kita juga meminta tuntunan dari Roh Kudus. Ingat, beberapa pertemuan lalu kita sudah belajar taat, kita sudah belajar mengasihi, kita sudah belajar apa lagi nih? Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Kita belajar berbuah dari ditanam, bertumbuh berbuah. Nah, sekarang kita meminta tuntunan dari Roh Kudus untuk kita bisa memenuhi itu semua. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa hidup dengan taat. Taat kepada siapa? Yang pertama taat kepada Bapak Yahweh. Yang kedua taat kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Ketiga taat kepada guru-guru kita di sekolah. Ayo, siapa yang nggak pernah taat? Kalau misal sekolah online disuruh nyalain kamera, nggak mau nyalain kamera. Terus kalau misal lagi sekolah online malah sambil makanan, sambil HP-an. Nah, itu
tidak boleh dilakukan ya. Kita harus taat ke orang yang lebih tua, ke guru-guru kita, terlebih kepada Tuhan. Nah, tidak hanya taat dalam hal sehari-hari, dalam aktivitas, dalam belajar, dalam apapun, kita selalu harus minta tuntunan Roh Kudus supaya apa? Hidup kita bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Ya, jadi di sini Kak Andre berpesan ke adik-adik semua, kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua bangsa tanpa terkecuali. Mau kulitnya hitam, putih, mata sipit, mata belok, terus hidung pesek, atau rambut keriting, itu juga apalagi yang kulitnya hitam, itu Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Makanya kita harus mengasihi semuanya juga, dan kita harus meminta tuntunan Roh Kudus dalam mewartakan Injil juga, dalam mengasihi sesama kita, dalam kita bertingkah laku. Itu ya adik-adik ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang meminta tuntunan Roh Kudus dalam kita bertingkah laku. Apapun itu, aktivitas apapun, kita harus meminta tuntunan Roh Kudus untuk bertingkah laku. Oke, bisa ya adik-adik ya. Nah, besok kalau ketemu Kak Andre mau tanya nih, ayo, sudah bisa taat apa belum? Ayo, sudah mau menjalankan firman Tuhan apa belum? Sudah membaca Alkitab apa belum? Dan terlebih sudah mengandalkan Roh Kudus apa belum? Nah, ayo kalau ketemu Kak Andre gak boleh menghindar loh ya. Begitu juga kalau misal ngerjain ulangan. Nah, kalau misal nggak bisa, kan malamnya pasti belajar dulu, sudah belajar. Nah, setelah belajar, kita serahkan semuanya ke Roh Kudus. Kita andalkan Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau mengandalkan Engkau, tolong sertai aku dalam menghadapi ulangan. Jangan malah tanya temennya, jangan malah nyontek cari jawaban. Jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? Nah, itu tidak baik ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengandalkan Roh Kudus dalam berperilaku dan dalam segala situasi. Oke? Bisa? Sip? Mantap. Oke. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, kita sama-sama berdoa. Kak Andre pimpin doa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga Engkau boleh mempertemukan kami walaupun secara online Tuhan, ibadah online anak ini Tuhan. Dan biarlah Bapa dari ibadah ini anak-anak-Mu boleh diberkati Tuhan, dan terlebih mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Bapa. Kami belajar Tuhan untuk kami selalu mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, untuk kita tidak membeda-bedakan juga Tuhan setiap orang-orang di sekeliling kita, untuk kami selalu mengasihi siapapun yang ada di sekeliling kita. Berkati Tuhan keluarga kami, berkati sekolah kami, teman-teman kami, guru-guru kami, dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami telah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, oke adik-adik, sampai bertemu di ibadah online minggu depan ya. Ingat, kita tetap jaga kesehatan ya, jangan kemana-mana. Kalau tidak penting, kita harus rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, see you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Nah, sekarang Kak Andre mau membacakan ayat emas untuk minggu ini. Ayat emas untuk minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Kak Andre ulangi Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi, dan seraya membuka mulutnya, Petrus berkata, berdasarkan kebenaran, aku memahami bahwa Elohim bukanlah pemandang muka. Namun, di antara setiap bangsa, siapa yang takut akan Dia dan mengerjakan kebenaran, Dia berkenan kepadanya. Nah, mudah bukan? Jangan lupa dihafalkan ya. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. See you, Tuhan Yesus memberkati.
Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.